Halo, Gemini, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta bulan April. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. Apa sih pesan semesta buat kamu untuk April? Oke, di sini ada Hermit. Hermit ya. Aku rasa kamu lagi banyak menarik diri di sini ya, atau mengisolasi diri bisa juga ya, karena mungkin ada rasa kecewa atau patah hati yang kamu rasakan ya, sehingga kamu kayak mencari pencerahan gitu ya, atau mencari jalan kesembuhan untuk rasa sakit yang kamu rasakan gitu ya. Kamu lebih banyak sendiri ya, seperti yang bilang tadi, mengisolasi diri. Mungkin kamu gak ketemu orang karena lagi sensitifnya gitu. Orang yang mengalami patah hati ya, dan dia berusaha untuk healing, itu memang akan lebih banyak menyendiri, murung, merenung gitu ya, nggak banyak sosial gitu ya, karena ya masih sensitif gitu. Karena yang aku lihat di sini, sakit hatinya kamu itu bukan sakit hati yang kayak kita masih remaja ya, kayak kita masih sekolah putus pacar kemudian kita galau sebentar, itu enggak gitu. Biasanya Hermit ini lebih ke kontemplasi ya, kayak menyadarkan gitu loh ya. Ini jadi kayak sakitnya tuh sakit banget dan sampai ke soul gitu ya, karena sadar ya untuk membuat diri kamu itu berkontemplasi, berubah gitu loh ya. Dan ini juga Hermit ini berbicara tentang mencari jalan pencerahan gitu ya. Kalau orang sedang mencari pencerahan itu biasanya deep sampai ke soul gitu ya. Dan di sini jangan biarkan cahaya kamu redup ya. Memang lebih baik hindari orang-orang yang masih nge-trigger kamu atau memicu ya, atau kayak nggak support gitu ya. Ketika kamu siap baru nggak apa-apa gitu. Kalau nggak siap ya udah, jangan dulu, hindari dulu gitu. Di sini juga ada Nine of Wands. Batasi dulu ya, batasi koneksi kamu dulu gitu, sekiranya kamu masih sensitif gitu ya. Jangan melakukan apapun, lihat ya, dan buat batasan gitu. Karena ini aku lihat kamu masih dalam kondisi defensif ya, kayak mode kamu tuh kayak mode bertahan gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa mungkin Nine of Wands ini meminta kamu untuk berhenti sejenak ya. Setelah kamu berjuang di sini, kamu juga butuh untuk berhenti sejenak untuk melihat kembali ya, sampai mana gitu. Dan juga bukan menyerah di sini ya, nggak usah menyerah, karena aku ngerasa dengan adanya Nine of Wands ini kamu kayak hampir kelelahan, keletihan gitu loh, dan kamu ingin menyerah di sini. Tapi jangan menyerah ya, terus aja berjuang, karena kamu akan selesai nanti ya, walaupun nggak mudah di sini ya. Sesuatu yang kamu perjuangkan, misalkan ini di karir ya, mungkin kamu hampir sekali putus asa gitu ya, karena kamu ngerasa udah bertahan mati-matian, udah kerja capek mati-matian misalnya kayak gitu, tapi hasilnya kayak mungkin menurut kamu nggak maksimal atau belum terlihat ya. Nah, ini kamu diminta untuk terus aja berjuang dan istirahat ya gitu, berhenti sejenak, lihat, istirahat gitu. Dan lanjutkan lagi gitu. Tuh di sini juga ada Nine of Pentacles ya. Akan ada kok nantinya ya, kedepannya
hasil dari kerja keras kamu. Jadi perjuangan kamu nggak sia-sia kok, nggak ada yang sia-sia di sini ya. Kamu akan memperoleh hasil dari apa yang kamu perjuangkan itu. Dan untuk beberapa orang ini di bulan April ini justru ada di tahap kamu stabil. Mungkin kamu udah melalui banyak perjuangan ya, atau tantangan di sini. Nah ini kamu tinggal santai ya, tinggal relax, tinggal menuai hasil, menikmati hasil kayak gitu ya. Dan untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi juga, mungkin kamu dalam ini ya, mencari sesuatu yang lebih bisa membahagiakan diri kamu. Jadi kamu ini mungkin ngebatasin diri dari lingkungan ya, orang-orang yang gak support gitu. Kamu lebih self love di sini ya, belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, memperbaiki koin-koinnya kamu. Jadi kamu tuh kayak gak mau diganggu gitu loh oleh orang-orang yang mungkin menurut kamu gak support gitu loh ya, yang bikin energi kamu justru gak baik, atau kamu justru merasa tertekan kayak gitu di sini ya. Karena kamu ini ingin bahagia, ingin tenang, ingin damai gitu. Makanya kamu kayak lebih banyak sendiri gitu ya, mencari apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu kerjakan di sini ya, untuk bisa bikin kamu tuh lebih happy gitu loh dengan diri kamu, bahagia gitu loh ya, dan sembuh di sini ya, sembuh dari rasa sakit hati atau kecewanya kamu. Tapi kamu akan berhasil kok di sini ya, ujung-ujungnya nanti kamu bisa mandiri, bisa lebih self love gitu. Nine of Pentacles nya orang yang diberkati ya, orang yang mandiri secara finansial juga. Kemudian di sini ada children, keep an open mind, berpikiran terbuka, attention to the red flags, financial and career. Yes, untuk yang single di sini tetaplah menjaga pikiran untuk terbuka ya, dan soulmate-mu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu, atau kayak gini, kamu yang single ini mungkin masih ada red flag ya. Kamu harus kenali red flag-nya dalam diri kamu, karena di sini juga ada children, mungkin berkaitan dengan inner child kamu. Sembuhkan dulu ya luka inner child kamu. Kamu butuh healing di sini gitu, makanya kamu masih ada red flags. Jadi jangan memang kamu tidak ini ya, kamu tidak harus terburu-buru dulu untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Kamu harus sembuhin dulu inner child-nya kamu gitu. Setelah kamu tahu red flag-nya kamu atau pola apa yang gimana gitu yang harus kamu rubah. Nah, di sini kamu juga harus terbuka gitu ya, karena dengan adanya keep an open mind ini juga kamu harus berpikiran terbuka ya, atau pikiran kamu harus meluas menghadapi konflik dalam diri kamu yang terjadi dalam dirinya kamu gitu ya. Mungkin soulmate kamu berbeda dari ekspektasi kamu, jadi jangan terlalu ekspektasi sama orang. Mungkin sebelumnya kamu terlalu banyak berharap atau ekspektasi tentang pasangan kamu, tapi ternyata pasangan kamu itu mengecewakan kamu gitu ya, karena nggak sesuai ekspektasi kamu. Nah, jatuhnya kamu kecewa di sini, patah hati, terluka gitu ya. Sembuhkan dulu itu. Dan untuk beberapa orang ini berkaitan dengan anak ya, kamu harus berpikiran terbuka. Mungkin kamu kayak punya anak gitu ya, single, mungkin kamu single mother atau single father gitu, kamu punya anak, dan ini mungkin yang jadi pengaruh ya di dalam hubungan kamu. Sebenarnya bukan pengaruh ya, tapi kayak kamunya sendiri gitu loh ya, kamunya sendiri mungkin ada red flag di situ gitu, kayak ada perasaan kayak aku punya anak nanti ada nggak ya yang menerima aku kayak gitu loh, aku bisa dapat pasangan lagi nggak ya, nah kayak gitu. Makanya di sini kamu tuh kayak lebih fokus dengan karirnya kamu di sini, finansial atau karirnya kamu gitu. Kalau kamu cewek terutama nih, kamu cewek yang
Kalau kamu cewek ini kamu yang stres banget. Kalau kamu cowok masih mending gitu, karena kamu tahu memang kamu yang jadi tulang punggung gitu loh ya. Mungkin bagi kamu nggak terlalu ini ya, walaupun kamu juga ada red flag di sini di situ, tapi nggak terlalu kelihatan misalkan gitu, karena mungkin lebih menyibukkan diri ke pekerjaan, uang banyak, nah itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kamu perempuan, nah ini yang kayaknya masih merasa sangat-sangat insecure, sangat takut, sangat khawatir gitu, karena di sisi lain kamu harus bekerja, cari uang gitu ya, untuk mungkin anak kamu, tapi di sisi lain kamu ada khawatir kalau punya pasangan yang nggak bisa memenuhi kamu gitu loh, lantaran kamu punya anak ini ya. Memenuhi maksudnya memenuhi secara materi gitu ya, atau finansial gitu, seperti itu. Makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu loh. Kamu harus berpikiran terbuka, rubah pola pikir kamu ya, kenali red flag dalam diri kamu, sembuhkan dulu di situ gitu ya. Kemudian di sini untuk yang berpasangan, ini mungkin kalian udah waktunya ya untuk berpikir masalah anak atau tentang anak gitu ya. Atau mungkin kamu pengen punya anak di sini tapi belum ada, bisa juga seperti itu. Kemudian juga bentar ya, keep an open mind. Oke, kamu mungkin melihat sisi dari pasangan kamu yang kurang baik ya, kayak gini, pasangan kamu ini mungkin kayak centil gitu ya, yang dimana dia ini udah punya anak, udah punya istri, tapi masih kayak bercanda-canda dengan orang lain gitu ya, atau masih kayak mungkin ngumpul-ngumpul dengan teman, bisa ya, senang-senang dengan temennya. Nah ini kamu kayak nggak suka gitu loh ya, ada perasaan gitu, perasaan yang seperti yang bilang tadi, udah ada anak, udah ada istri, tapi masih centil ya, kayak masih ya menurut kamu masih bercanda-canda dengan orang. Nah ini kamu kayak red flag gitu, kayak kamu tuh nggak suka gitu loh di situ. Makanya di sini cobalah untuk berpikiran terbuka ya, mungkin memang pasangan kamu memang orangnya seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu mengambil kesimpulan bahwa pasangan kamu ini orangnya selingkuhan atau begini gitu ya, karena ini meminta kamu tuh untuk berpikiran terbuka gitu loh ya. Mungkin dia memang berbeda dari ekspektasi kamu gitu ya. Mungkin menurut kamu ketika dia sudah menikah dengan kamu, sudah punya anak, dia akan berubah, mungkin ekspektasi kamu seperti itu ya, tapi dianya nggak berubah gitu. Makanya di sini kayak kamu ngelihat pasangan kamu gimana gitu ya, kayak kamu tuh ngerasa gak senang gitu, atau ngerasa menyesal gitu loh ya, karena menurut kamu, di pikiran kamu, di pandangan kamu, kayak dia itu, pasangan kamu ini kayak ngerasa masih single gitu loh, padahal dia sudah punya pasangan, sudah punya anak misalnya, kayak gitu ya. Makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka ya, jangan cemburuan, gak perlu takut, gak perlu khawatir berlebihan gitu loh ya tentang pasangan kamu ini. Lebih baik terbuka ya, lebih baik terbuka ya. Misalkan gini, kamu gak suka ketika pasangan kamu terlalu seperti itu, misalkan sama temennya atau sama orang lain, ya kamu bilang aja gitu loh ya, seperti itu. Tapi kamu juga harus sadar ya, bahwa walaupun kamu sudah menikah, punya pasangan, tapi koneksi dengan teman itu harus tetap ada gitu loh ya. Karena kadang-kadang teman itu perlu
bukan kadang-kadang ya, memang perlu gitu loh, interaksi dengan temen itu tetap perlu gitu. Kenapa? Karena ketika ada masalah mungkin temennya bisa ngebantu gitu loh, entah dari apapun ya. Misalkan kamu sendiri contohnya ya, kamu mungkin lagi galau dengan pasangan kamu. Nah ketika kamu punya temen, kamu kan bisa curhat, bisa cerita sama temen kamu gitu. Makanya koneksi dengan temen itu nggak boleh putus sebenarnya, seharusnya tetap ada gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin dia masih belum berpikiran terbuka ya, masih pikirannya masih sempit, itu dia akan lupa sama temen ya ketika sudah punya pasangan gitu. Kayak temennya itu udah nggak peduli lagi gitu loh dengan temen gitu. Tapi ketika dia punya problem, nah nggak ada yang bisa dimintain tolong gitu, seperti itu. Padahal seharusnya pertemanan itu harus tetap terjalin gitu loh ya. Cuman ya harus tahu batasannya gitu. Kalau misalkan lawan jenis, harus tahu bagaimana cara menjaga batasan atau interaksi. Walaupun sejenis pun juga sama. Jangan misalkan masih terkoneksi ya, jangan sampai mengabaikan yang utama gitu loh. Karena kadang-kadang ada juga orang yang terlalu bebas, dibebaskan itu dia nggak bisa mikir gitu ya, nggak bisa berhati-hati misalnya gitu ya. Karena dibolehin sama pasangannya untuk berteman, maksudnya koneksi dengan teman itu, dia tiap hari gitu loh, tiap hari itu nyari temennya aja, jalan sama temennya aja gitu. Padahal ada yang perlu diperhatikan di sini, anak misalkan atau pasangan sendiri misalkan ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus tahu menempatkan diri gitu, harus tahu bersikap gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari Oracle Angels-nya. No, ini tentang tidak. Jika kamu membutuhkan jawaban yes or no, ini jawabannya tidak ya. Namun untuk beberapa di antara kamu juga diminta untuk berani berkata tidak di sini ya, untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan atau tidak serve buat kamu ya, kayak bertolakan dengan hati kamu gitu. Kemudian di sini ada get more information. Nah, ini untuk beberapa di antara kamu yang mungkin curigaan ya, itu jangan ekspektasi sama pasangan kamu, atau kayak jangan nebak-nebak gitu loh. Lebih baik kamu bertanya di sini, dapatkan informasi yang lebih gitu loh. Ya, jadi jangan gampang juga percaya omongan orang misalkan kayak gitu ya. Dan untuk beberapa orang juga di sini mungkin kamu membutuhkan informasi yang lebih ya tentang sesuatu, misalkan tentang pekerjaan, atau misalkan kamu ingin membuka peluang bisnis sendiri. Nah, ini kamu harus ini dulu, mungkin kamu bisa belajar dulu, nambah pengetahuan kamu gitu ya, atau kursus dulu misalkan, kayak gitu. Kemudian di sini ada trust ini tentang mempercayai, percaya ya. Terutama untuk kamu yang single ya, mungkin seperti yang bilang tadi, mungkin kamu punya anak ya, single mother atau father single, kemudian kamu ngerasa nggak yakin ya, nggak percaya diri, kamu bertanya-tanya apakah masih ada pasangan. Karena aku lihat untuk beberapa orang ini usia kamu masih belum tua ya, kayak mungkin sekitar 30-an di sini ya, 30 sampai 35, enggak sampai 40 lah ya, 30 sampai 40-an lah di sini gitu. Nah, ini kan kayak masih tergolong muda ya kalau kamu 30. Nah, tapi kamu punya anak di sini. Nah, mungkin ada rasa seperti itu ya, insecure, kayak masih takut, khawatir nggak dapet pasangan. Nah, gitu. Coba pikiran kamu dirubah, pola pikir kamu di sini, keep an open mind ya. Jaga pikiran untuk terbuka, dan di sini trust tentang percaya, meyakini gitu. Nggak usah khawatir ya. Yakini aja gitu loh, dan serahkan sama Tuhan gitu, biar ini menjadi hadiah buat kamu. Nggak perlu bertanya-tanya siapa, bagaimana gitu, nggak perlu gitu, percayai aja. Yang penting kamu yakin kamu dapat, misalkan ya kalau ini di relationship, tapi ini bisa di macam-macam ya. Yang jelas di sini meminta kamu untuk mempercayai sesuatu yang
menurut kamu tidak terjadi atau kamu ragu tentang hal itu, kamu diminta untuk percaya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.